wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dalam kesempatan kali ini dari kelompok 3 akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai materi teori-teori ilmu politik yang kita dapatkan dari buku Dasar-Dasar Ilmu Politik karangan Miriam Hudiarjo. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan rekan-rekan saya dari kelompok 3 yang akan menjadi pembicara dalam video kali ini. Yang pertama ada Abi Alfianda, lalu Debbie Ababil, lalu ada Nabila Fauzia, lalu ada Listia Septiani, Rizky Fitrian, dan saya sendiri yakni Aulia Zahra. Alur pembahasan yang akan kami jelaskan meliputi yang pertama, pengertian, lalu yang kedua ada konsep teori-teori politik, lalu yang terakhir adalah jenis-jenis teori yang meliputi valuasional dan non-valuasional. Dalam sebuah diskusi atau perdebatan, sering terdengar pembicara atau peserta aktif dikritik oleh peserta diskusi karena pembicara tersebut terlalu teoritis. Secara akal, pernyataan terlalu teoritis dapat diartikan sebagai terlalu abstrak atau terlalu mengawang-awang, sehingga belum dapat menjelaskan fenomena atau fakta yang terjadi. Berkaitan dengan pendefinisian teori, teori sebenarnya memiliki sifat atau karakteristik yang sederhana dan sistematis. Teori politik menurut Miriam Hudiarjo merupakan bahasan atau generalisasi terkait dengan fenomena-fenomena yang bersifat politik. Teori politik adalah bahasan atau renungan mengenai tujuan dari politik, lalu cara mencapai tujuan tersebut, lalu ada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari suatu situasi politik dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari tujuan politik itu sendiri. Dan tujuan dari politik itu sendiri ada dua, yakni yang pertama dasar norma bagi para pelaku politik dan yang kedua adalah alat analisis bagi berbagai fenomena politik yang terjadi. Yang selanjutnya adalah adapun konsep dari teori-teori politik adalah yang pertama yaitu masyarakat, lalu kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan, dan modernisasi. Teori-teori politik yang mempunyai dasar moral memiliki fungsi utama sebagai pedoman dalam mengatur hubungan-hubungan antara anggota masyarakat agar berjalan stabil dan dinamis. Adapun macam-macam teori terbagi menjadi dua, yaitu teori valuasional dan non-valuasional. Yang pertama, valuasional yang berarti mengandung nilai. Valuasional merupakan teori-teori yang mengandung nilai moral dan norma politik, di mana dalam teori ini segala sesuatu harus mempertimbangkan baik buruk konsekuensinya. Yang termasuk teori valuasional adalah filsafat politik, politik sistematis, dan ideologi politik. Pertama yaitu filsafat politik. Filsafat politik merupakan universi dan pokok pikiran dari filsafat politik ialah bahwa persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta seperti metafisika dan epistemologi harus dipisahkan dulu sebelum persoalan-persoalan politik yang kita alami sehari-hari dapat ditanggulangi. Misalnya, menurut filsuf Yunani yaitu Plato, keadilan merupakan hakikat dari alam semesta dan sekaligus merupakan pedoman untuk mencapai kehidupan yang baik, good life, yang dicita-citakan olehnya. Contoh lain adalah beberapa karya John Locke, yaitu filsafat politik erat hubungannya dengan etika dan filsafat sosial. Teori politik sistematis. Teori ini berisi tentang bagaimana cara merealisasikan norma-norma hasil filsafat politik ke dalam program politik atau mekanisme.
Teori-teori politik ini tidak memajukan suatu pandangan tersendiri mengenai metafisika dan epistemologi, tetapi mendasarkan diri atas pandangan-pandangan yang sudah lazim diterima pada masa itu. Jadi ia tidak menjelaskan asal-usul atau cara lahirnya norma-norma, tetapi hanya mencoba untuk merealisasikan norma-norma itu dalam suatu program politik. Teori-teori politik semacam ini merupakan suatu langkah lanjutan dari filsafat politik dalam arti bahwa ia langsung menetapkan norma-norma dalam kegiatan politik. Misalnya dalam abad ke-19, teori-teori politik banyak membahas mengenai hak-hak individu yang diperjuangkan terhadap kekuasaan negara dan mengenai adanya sistem hukum dan sistem politik yang sesuai dengan pandangan itu. Bahasan-bahasan ini didasarkan atas pandangan yang sudah lazim pada masa itu mengenai adanya hukum alam, tetapi tidak lagi mempersoalkan hukum alam itu sendiri. Kemudian, saya akan menjelaskan ideologi politik. Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide-ide, norma-norma, kepercayaan atau keyakinan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang atas dasar mana ia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problematika politik yang dihadapinya dan yang menentukan perilaku politiknya. Dasar dari ideologi politik adalah keyakinan dan akan adanya suatu tata tertib sosial politik yang ideal. Ideologi politik mencakup pembahasan dan diagnosa serta saran-saran mengenai bagaimana mencapai tujuan ideal itu. Contoh dari ideologi atau doktrin politik, misalnya demokrasi, komunisme, liberalisme, fasisme, dan sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang teori politik non-valutational, yaitu teori-teori yang menggambarkan dan yang membahas fenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai. Teori-teori ini dapat dinamakan non-valuational atau value free, biasanya bersifat deskriptif atau menggambarkan dan komparatif atau membandingkan. Teori ini berusaha untuk membahas fakta kehidupan politik sedemikian rupa sehingga dapat disistematiskan dan disimpulkan dalam generalisasi. Lalu teori-teori politik yang mempunyai dasar moral fungsinya terutama untuk menentukan pedoman dan patokan moral yang sesuai dengan akhlak. Semua fenomena politik ditafsirkan dalam rangka tujuan dan pedoman moral ini karena dianggap bahwa dalam kehidupan politik yang sehat diperlukan pedoman dan patokan. Lalu teori-teori semacam ini mencoba mengatur hubungan dan interaksi antara anggota masyarakat sedemikian rupa sehingga di satu pihak memberi kepuasan perorangan dan di pihak lain dapat membimbingnya menuju ke sesuatu struktur masyarakat politik yang stabil. Lalu tetapi bimbingannya menuju atau atas dasar itu teori politik menetapkan suatu kode etik atau tata cara yang harus dijadikan pegangan dalam kehidupan politik. Sekian dari saya, terima kasih. Kesimpulannya adalah bahwa teori politik merupakan bahasan atau renungan mengenai fenomena-fenomena politik. Teori politik memiliki dua jenis teori. Yang pertama adalah valuasional dan non-valuasional. Cukup sekian pematerian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.